Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 3 bab, yaitu bab 4006 sampai 4008. Oke, kita langsung aja. Bab 4006. Kedatangan Ye Chen membuat Bibi Li sangat senang. Dia meminta Li Xiaofen untuk menutup toko lebih awal dan membawa Ye Chen, Li Xiaofen, Claudia ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Di pasar, ketika Bibi Li melihat bahan-bahan yang dikuasai, Bibi Li tidak lupa untuk membelinya. Mengatakan bahwa dia harus membuat makanan malam yang mewah untuk menyambut kedatangan Ye Chen. Setelah Ye Chen membeli bahan-bahan bersama mereka, dia masuk ke mobil Li Xiaofen dan pergi menuju ke rumah Bibi Li di Vancouver. Setelah Li Xiaofen datang ke Kanada, dia mengikuti tes SIM dan membeli sedan Chevrolet untuk mengantar Bibi Li dan Claudia dari Chinatown setiap hari. Ye Chen tidak menyangka bahwa Li Xiaofen membeli mobil Laoen bekas seperti itu dan mau tidak mau bertanya padanya, "Xiaofen, mengapa kamu tidak membeli mobil yang lebih baik?" Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Mobil hanyalah alat transportasi, jadi tidak perlu membeli yang bagus. Harga mobil bekas murah dan asuransinya juga murah, yang bisa menghemat banyak uang. Kamu tidak perlu merasa buruk untuk goresan satu atau apapun. Mobil ini memiliki perpindahan kecil, konsumsi bahan bakar juga lebih kecil dan praktis." Ye Chen berkata dengan serius, "Setidaknya beli mobil yang baru. Aku akan membelinya untukmu nanti." Li Xiaofen buru-buru berkata, "Kakak, tolong jangan belikan aku mobil. Aku tidak akan mengendarainya jika kamu membelinya untukku. Kamu, kamu tidak tahu siapa aku. Aku dibesarkan di pusat kesejahteraan. Aku terbiasa untuk menjadi rajin dan hemat sejak kecil, dan aku tidak ada hubungannya dengan hal-hal materi. Aku memiliki pekerjaan khusus dan hidupku sekarang jauh lebih baik daripada ketika aku berada di panti asuhan saat itu. Jadi, aku sudah cukup puas." Mendengarkan itu, dia tersenyum dan berkata, "Mungkin tidak ada kehidupan yang bisa dinikmati." Setelah Ye Chen mendengar ini, dia mengangguk dengan empati. Faktanya, seperti Li Xiaofen, dia tidak mengejar hal-hal materi secara khusus. Jika dia seorang diri, sebenarnya tidak ada kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan transportasi. Mobil tidak masalah baginya. Sebenarnya, dia masih belum memiliki mobil sendiri. Dia biasanya mengendarai mobil curan atau mobil Xiao Changkun. Adapun mobil yang diberikan orang lain, dia sama sekali tidak tertarik. Karena itu, dia juga memahami ketekunan dan penghematan Li Xiaofen. Jika seseorang tidak memiliki kebutuhan materi yang tinggi, maka kondisi materi yang terlalu baik akan membuatnya merasa rugi. Rumah yang dibeli Tang Sihai untuk Bibi Lena tidak jauh dari Chinatown. Itu adalah komunitas Tionghoa terbaik dan termahal di dekat Chinatown di Vancouver. Ini adalah villa keluarga tunggal Amerika Utara yang sangat khas. Meskipun villa hanya memiliki 2 lantai di atas tanah, ini memiliki area yang cukup luas. Halaman dan ruang hijau di depan pintu lebih besar, memberi orang perasaan yang sangat luas dan nyaman. Ini juga membuat Ye Chen menghela napas bahwa di komunitas tempat Bibi Li tinggal ini, area hijau setiap rumah tangga jauh lebih besar daripada rumahnya di Thomson kelas 1. Yang mana merupakan keuntungan karena luas dan jarang penduduknya. Seluruh komunitas dibangun sangat jarang, lebih terlihat seperti taman besar dan lingkungannya sangat bagus. Di lingkungan ini, hampir semuanya adalah orang Tionghoa. Bahkan jika ada orang Tionghoa yang tinggal di sini tidak memiliki dasar bahasa Inggris, kehidupan mereka tidak akan terpengaruh sedikit pun. Memang sangat bersahabat dengan imigran Tionghoa yang tidak memiliki dasar bahasa Inggris dan tidak beradaptasi dengan kehidupan barat. Setelah Li Xiaofen memarkirkan mobil, dia tidak sabar untuk membawa Ye Chen ke rumah untuk berkunjung.
Rumah-rumah di Amerika Utara tidak diperbolehkan untuk dijual dalam bentuk kasar. Rumah-rumah tersebut pada dasarnya sudah berperabotan lengkap, dilengkapi dengan peralatan rumah tangga sebelum dijual ke dunia luar. Oleh karena itu, dekorasi rumah ini sangat elegan dan perabotan serta rumah pendukungnya, peralatan juga merupakan merek besar internasional dan nilai keseluruhannya sangat tinggi. Setelah Yechen berkunjung, dia cukup puas dengan rumah itu. Rumah seperti itu jelas merupakan rumah mewah di Vancouver. Begitu Bibi Lee memasuki rumah, dia bergegas ke dapur untuk memasak makanan. Dan Claudia mengikutinya untuk membantu. Kita lanjut lagi ke bab 4007. Yechen awalnya ingin membantu, tetapi diusir oleh Bibi Lee. Dalam kata-katanya, Yechen adalah tamu datang dari jauh. Jadi, tidak ada alasan untuk membiarkan tamu pergi ke dapur. Melihat sikapnya tegas, Yechen tidak bersikeras lagi. Li Xiaofen mengambil kesempatan ini untuk membawa Yechen mengunjungi villa. Pada pukul 8, Bibi Lee dengan bantuan Claudia menyiapkan makan malam yang mewah. Li Xiaofen mengeluarkan sebotol jus dari lemari dan berkata kepada Yechen sambil tersenyum, "Kakak, tidak ada yang minum di rumah. Mari kita gunakan jus saja." Yechen mengangguk, mengambil jus dan menuangkan ke 4 gelas. Bibi Lena dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mengambil gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, mari kita minum bersama dan sambut kedatangan Yechen di Kanada." Li Xiaofen segera bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang kakak, dan aku berharap kakak dapat datang ke Vancouver untuk menemui kami lebih sering lagi di masa depan." Yechen mengambil cangkir dan tersenyum. "Terima kasih Bibi Lee atas keramahan Bibi. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan sering datang ke sini." Claudia sedikit gelisah. Sekarang hari sudah gelap. Bahkan, jika Yechen berubah pikiran dan ingin pergi dengan Li Xiaofen, itu mungkin tidak mudah. Karena itu, pikirannya saat ini sama sekali tidak berfokus pada makan malam, tetapi berdoa dalam hati, berharap tidak ada yang terjadi malam ini. Pada saat ini, Li Xiaofen mengedipkan mata pada Claudia dan berkata, "Claudia, ini pertamanya kali kamu melihat kakak Yechen hari ini. Mari kita minum bersamanya." Claudia tersenyum sedikit, mengangguk, mengambil jus dan berkata kepada Yechen, "Tuan Ye, aku akan bersulang untukmu." Li Xiaofen buru-buru berkata, "Oh, jangan terlalu sering memanggil dia Tuan Ye. Panggil dia kakak Yechen seperti aku." Setelah berbicara, Li Xiaofen menatap Yechen dan berkata dengan serius, "Kakak, aku memperlakukan Claudia sebagai saudara perempuanku, dan aku adalah saudara perempuanmu. Claudia adalah saudara perempuan dari saudara perempuanmu. Itu akan menjadi saudara perempuanmu. Jadi, kamu harus memperlakukannya seperti seorang saudara perempuan." Yechen melihat melalui pikiran Li Xiaofen sekilas dan berharap bahwa dirinya akan membalaskan dendam berdarah Claudia. Jadi, dia dengan sengaja mengatur saudara perempuan Claudia kepadanya. Dan Yechen sendiri mengagumi Claudia, gadis kecil bernasib buruk yang tidak pernah menyerah, dan benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk membantunya. Jadi, dia hanya mengangguk dan tersenyum sedikit. Dalam hal ini, maka Claudia akan menjadi seperti Xiaofen di masa depan, memanggilku kakak, dan jika kamu menemukan sesuatu di masa depan, katakan saja padaku secara langsung. Jika aku dapat membantu, aku pasti akan membantu. Claudia ragu-ragu sejenak dan mengangguk agak tergerak. Tapi begitu kalimat kakak Yechen datang ke mulutnya, dia menelannya kembali. Dia adalah gadis yang lamban terbakar dan temperamennya relatif dingin dan mandiri, sehingga sulit untuk melepaskan sepenuhnya sekaligus. Namun, dia memang penuh rasa terima kasih kepada 3 orang di depannya. Tak perlu dikatakan, Bibi Lee dan Li Xiaofen, Yechen bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Tetapi, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu benar-benar membuatnya merasa terlindungi. Dia adalah kakak perempuan tertua di rumah. Dia tidak memiliki saudara laki-laki untuk melindunginya sejak dia masih kecil.
Tetapi dia memiliki dua adik laki-laki yang selalu membutuhkan perawatannya. Meskipun karakternya memang sangat kuat dan dia sangat pandai menjaga orang lain, dia juga seperti gadis kecil pada umumnya. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap memiliki saudara laki-laki yang bisa menjaga dan selalu melindungi dirinya. Setelah kecelakaan besar di rumahnya, kebutuhan akan ini dalam hatinya bahkan lebih kuat. Itu mengingatkannya pada apa yang terjadi toko serba ada hari ini. Ketika Huang Xingyu membawa Li Haoyang dan dua pengikutnya ke toko serba ada untuk menghinanya, Ye Chen lah yang mengambil inisiatif untuk berdiri dan melindungi dirinya. Namun, dia tidak pernah mengerti metode apa yang digunakan Ye Chen untuk membuat Li Haoyang, yang selalu patuh pada kata-kata Huang Xingyu, tiba-tiba kehilangan akal. Sepertinya Li Haoyang sangat emosi, tetapi dia merasa hal itu tidak terlihat begitu sederhana. Kita lanjut lagi ke bab 4008. Mereka berempat makan dengan bahagia ketika Claudia dan Li Xiaofen sedang membantu Bibi Li membersihkan meja makan di dapur. Ponsel Gao Li menelpon ponsel Claudia. Setelah terhubung, Gao Li memberitahunya, "Gadis kecil, aku sudah di depan pintu rumah Xiaofen. Tolong biarkan teman itu keluar." Claudia berkata, "Tunggu, aku akan memberitahu Tuan Ye." Segera Claudia menutup telepon, mendatangi Ye Chen dan berbisik, "Kakak Ye Chen, Gao Li sudah tiba di pintu." Ye Chen mengangguk dan menyapa Li Xiaofen. "Xiaofen, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, temani aku keluar untuk berjalan-jalan." Li Xiaofen tahu bahwa Ye Chen akan pergi ke kasino Gao Li, jadi dia segera berkata, "Oke kakak, tunggu aku." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Bibi Lena, "Bibi Li, aku akan mengajak kakak Ye Chen keluar untuk berjalan-jalan. Bibi tidak perlu membersihkan peralatan makan. Biarkan Claudia memasukkannya ke dalam mesin pencuci piring nanti." Bibi Li tersenyum dan berkata, "Aku juga sedang tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu dan Claudia tidak menemani Ye Chen berkeliling?" Claudia tertegun sejenak dan tanpa sadar berkata, Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal untuk membantu Bibi membersihkan semuanya." Bibi Li yang tidak mengetahui itu berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku akan membersihkannya sendiri. Kamu juga bisa ikut. Jangan selalu berdiam di rumah setelah bekerja." Claudia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke Bibi Li, kalau begitu aku akan pergi dengan kakak Xiaofen dan kakak Ye Chen." Claudia benar-benar tidak nyaman dan ingin mengikuti Ye Chen untuk melihatnya. Ye Chen tidak peduli, selama Claudia mau pergi, dia tidak punya pendapat sama sekali. Jadi mereka bertiga pergi bersama. Di luar gerbang saat itu, sebuah sedan Rolls Royce baru diparkir di belakang Chevrolet bekas Li Xiaofen. Di kursi pengemudi, Gao Li dengan panjang rambut yang sedang menggelengkan kepalanya dengan wajah bersemangat, memberi isyarat kepada mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, "Di sini." Claudia memandang Rolls Royce dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yang terbaru?" Gao Li tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku bisa membeli mobil mahal seperti ini? Ini baru saja diganti oleh bos dan aku meminjamnya untuk digunakan." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum kepada Ye Chen dan berkata, "Bung, aku mendengar dari sepupuku. Apa kamu ingin bermain 2 pertandingan di arena?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Tanganku gatal, dan aku tidak bisa tidur tanpa memainkan 2 game." Gao Li berkata sambil tersenyum, "Claudia seharusnya sudah memperkenalkanmu pada situasi di pihakku kan?" Ye Chen cemberut dan mengabaikannya, tetapi berkata kepada Li Xiaofen, "Xiaofen, buka bagasimu." Li Xiaofen mengangguk dan membuka kunci mobil bekas Chevrolet miliknya. Ye Chen berjalan langsung ke bagian belakang mobil, membuka bagasi dan mengeluarkan $300.000 Kanada tunai dari bagasi.
$300.000 Kanada. Ye Chen langsung menggunakan kantong plastik tembus pandang untuk membawanya. Gao Li sekilas melihat seikat uang tunai di dalam dan hatinya tiba-tiba gembira. Diam-diam berpikir, Li Xiaofan, aku tidak tahu ini datang dari mana. Kakak laki-laki yang keluar tampaknya benar-benar tuan yang kaya. Pada saat ini, Ye Chen membawanya ke depan, berjalan langsung ke co-driver Rolls-Royce dan membuka pintu dan duduk. Kemudian dia berkata kepada Li Xiaofan dan Claudia, Kalian berdua duduk di belakang. Gao Li bertanya dengan heran. Mereka akan pergi juga. Ye Chen berkata dengan santai. Aku akan mengajak mereka berdua bermain. Kenapa? Tidak bisa. Gao Li awalnya berencana untuk mengikat Li Xiaofan malam ini, dan orang-orangnya sudah diatur. Agar tidak menunda rencana awal, dia berpura-pura baik dan berkata, tempat seperti kasino tidak cocok untuk anak perempuan bermain, atau mereka berdua tidak perlu ikut. Bagaimana menurutmu? Ye Chen mengerutkan kening dan berkata kepada Claudia, Claudia, apakah kamu tahu operator kasino lain? Ayo bermain di tempat yang lain. Ketika Gao Li mendengar ini, dia panik. Jika Ye Chen tidak pergi ke kasinonya, dia akan kehilangan penggaruk malam ini. Tetapi, jika Ye Chen membeli Li Xiaofan dan Claudia ke kasino lain, maka rencana untuk menyerang Li Xiaofan malam ini akan sia-sia. Lagi pula, tempat seperti kasino, kebanyakan orang bermain sampai fajar segera setelah mereka masuk. Dan pelanggan besar seperti Ye Chen dengan ratusan ribu uang tunai, jika dia pergi ke kasino Huabang, jadi dia bosan bermain, dia akan mengatur akomodasi hotel bintang 5. Dalam hal ini, rencananya tidak dapat dilakukan, dan berarti kedua hal ini akan tertunda. Jadi setelah dia memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru menyerang Li Xiaofan malam ini. Tetapi untuk membantai domba gemuk Ye Chen terlebih dahulu, dan hal yang sama akan berlaku untuk Li Xiaofan besok malam. Bagaimanapun juga, Li Xiaofan tidak dapat melarikan diri. Jadi, dia buru-buru berubah pikiran dan berkata, Hei, jangan pedulikan aku sobat. Aku tidak mengatakan jangan membiarkan mereka pergi. Hanya saran yang ramah. Karena kamu bersikeras untuk mengajak mereka, aku pasti tidak punya pendapat. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Li Xiaofan dan Claudia di luar mobil dan melambaikan. Li Xiaofan dan Claudia saling memandang dan duduk di barisan belakang Rolls-Royce. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. See you.